Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait desain rooftop garden VMA IPB University. Di next. Sebelumnya, sini ada anggota dari kelompok 3, yaitu yang Halinda Anggi Y, NIM A44190017, ada saya sendiri, Abid Alfaras, dengan NIM A44190037, lalu ada Muhammad Firdaus, NIM A44190078, dan Melinda Nurhayati, NIM A44190079. Oke. Nah, pertama tapak yang dipilih itu tapak rooftop di VEMA memiliki beberapa potensi dan kendala. Salah satu potensi pada tapak yaitu luas yang mencukupi untuk berbagai jenis rooftop garden. Selain itu, tapak juga sudah memiliki drainase, namun masih tersumbat dan masih menimbulkan genangan air. Selanjutnya, lokasi tapak yang berada di dekat gedung kuliah juga dapat mengundang pengunjung untuk datang. Selanjutnya, tapak dikelilingi oleh gedung, sehingga penyinaran pada tapak terganggu. Oke, di next. Oke, mungkin pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai jenis roof garden. Mungkin di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada intensif, semi ekstensif, dengan ekstensif. Dan di sebelah kanan terdapat ilustrasi atau gambar yang menunjukkan apa sih perbedaan dari 3 jenis roof garden tersebut. Di sini kita bisa lihat dari ketinggian atau kedalaman dari media tanamnya, terus juga ada perbedaan dari vegetasi atau tanaman yang ditanam di setiap jenis roof garden tersebut. Mungkin bisa selanjutnya. Dan untuk rekomendasi desain dari rooftop garden VEMA IPB University, kita merekomendasikan dengan jenis semi ekstensif atau bisa juga semi intensif, di mana membutuhkan media tanam atau tanah yang lebih, terus mampu menampung berbagai jenis tanaman dalam jumlah besar, dan membutuhkan struktur bangunan yang lebih kuat. Terus di sini juga dari ilustrasinya terdapat keterangan dari layer-layer di rooftop garden yang akan kita rekomendasikan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai saluran drainasenya. Mungkin pertama itu mengenai drainase layer atau lapisan drainase yang ada di rooftop garden, yaitu yang berfungsi untuk mengatasi air yang meluap sehingga tidak menimbulkan genangan pada atap. Dan untuk kapasitasnya, material drainase yang digunakan harus dapat menjangkau saluran air yang ada di tapak. Dan untuk drainase layernya, kita akan menggunakan drainase sel, di mana itu berfungsi mengarahkan air ke saluran air yang ada di tapak. Selanjutnya, di sini ada contoh dari saluran drainase, ada 2 gambar di mana itu menunjukkan 2 letak dari saluran air yang bisa kita gunakan. Terus di sebelah kiri ada di mana saluran air, yaitu saluran drainase itu akan mengarahkan air ke saluran pembuangan air menggunakan saluran pipa. Mungkin selanjutnya. Selanjutnya adalah site plan dari desain rooftop garden VEMA IPB University ini. Bisa dilihat bahwa pada site plan ini terdapat lampu taman yang terdiri dari 3 titik lokasinya. Kemudian ada pavement yang berwarna abu-abu.
Dan kemudian ada pergola yang dilengkapi oleh dengan vicious reference atau tanaman merambat. Kemudian ada planting plan yang dapat dilihat melalui planting box tersebut, dan kemudian ada tangga, dan yang terakhir adalah tropical healing garden yang menjadi focal point di pada tapak tersebut. Sehingga dengan site plan ini terdapat skala pada 1:100. Next. Selanjutnya ada rekomendasi elemen hardscape dari kami untuk tapak tersebut. Yang pertama, kami mungkin akan meletakkan pergola, kemudian akan ada lampu taman, paving, dan bench. Untuk penempatannya sendiri, paving seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nanti akan berada di menutup tanah, dan pavingnya ini berwarna abu-abu, kemudian pergolanya akan ada di samping kanan dan kiri, lalu bench ada di bawah pergola, kemudian lampu taman akan berada di titik-titik tertentu. Berikut ini merupakan DED dari bench 50.0000 pada gambar merupakan 50 cm. Kemudian ada DED pavement dengan pavement ketebalannya 12 cm. Lalu ini merupakan DED dari lampu taman. Kemudian untuk materialnya sendiri, untuk bench kita menggunakan kayu akasia. Kenapa menggunakan kayu akasia? Karena kayu ini memiliki daya tahan yang baik, kuat menahan beban, dan cukup tahan terhadap serangan serangga karena tingkat kekerasannya yang cukup tinggi. Terus, untuk kekurangannya sendiri mudah terkena jamur. Lalu untuk lampu tamannya sendiri kami menggunakan lampu neon kompak, dengan kelebihan cahaya yang dihasilkan lebih terang bila dibandingkan dengan lampu bohlam, tahan lama. Kemudian daya listrik yang diperlukan lebih hemat, dan bentuk tabung dapat divariasikan menjadi tulisan ataupun gambar. Namun memiliki kekurangan harganya yang cukup mahal dan instalasinya lebih rumit. Lalu untuk pergola sendiri kami menggunakan bahan atau material dari kayu. Nah, dari sekian jenis pergola, pergola kayu itu merupakan jenis yang diminati banyak orang. Desain pergola kayu lebih elegan dan natural. Kemudian proses pembangunannya sendiri pun lebih cepat dibandingkan dengan jenis pergola lainnya. Fungsinya sebagai atap teduh serta pelindung dari sinar matahari. Kemudian setelah melalui hardscape, maka kemudian tidak lupa dengan adanya softscape pada rooftop garden ini. Halaman softscape pada rooftop garden Pema ini umumnya didominasi dengan adanya konsep yaitu tropical healing garden, yang dimana pada pola penanamannya itu dilakukan dengan adanya perbanyakan tulip merah oranye serta adanya tanaman yang unik yaitu cemara udang. Mungkin bisa di next. Mungkin bisa di next lagi. Baik, kemudian peletakan elemen softscape pada rooftop garden ini terdapat 5 elemen softscape, yang dimana di sini umumnya untuk Axonopus compressus yaitu sebagai ground cover pada permukaan tanah yang menjadi penutup tanah. Kemudian adanya Picus referens yang dimana tanaman merambat ini diletakkan di pergola dan diusahakan cukup lebat pada permukaan yang memiliki kekhasan yang unik dan menjadikan kenyamanan bagi pengunjung yang melihatnya. Kemudian ada mandevilla atau planting box yang juga diisi dengan adanya mandevilla, yaitu beberapa tulip untuk mengisi kekosongan pada site. Next.
Baik, mungkin itu saja pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mungkin bisa dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.